Halo semua, pada video kali ini saya akan membahas yaitu lipida. Perkenalkan, nama saya Siti Masito Susminto Abu Bakar Hasan dari kelompok B2 Program Studi D4 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Apa itu lipida? Lipid merupakan senyawa organik berminyak atau berlemak yang tidak larut dalam air. Lipid dikelompokkan berdasarkan struktur dan karakteristik nonpolarnya menjadi lemak atau fat, lilin, fosfolipid, sfingolipid, glikolipid, eikosanoat, steroid, lipoprotein, dan vitamin yang larut di dalam lemak. Struktur molekulnya kaya akan rantai unsur karbon, sehingga lemak mempunyai sifat hydrophob. Berikut ini adalah jenis-jenis daripada uji lipida. Yang pertama ada uji kelarutan. Yang kedua ada uji pembentukan emulsi. Yang ketiga ada uji Salkowski. Dan yang keempat ada uji penyambunan. Kita masuk kepada uji lipid yang pertama, yaitu uji kelarutan. Uji kelarutan. Uji ini dilakukan untuk melihat sifat lipid, yaitu molekul nonpolar yang hanya dapat larut di dalam pelarut nonpolar seperti kloroform, ether, metilen, dan alkohol, sehingga bila dilarutkan dalam pelarut polar lipid tidak akan homogen dengan larutan tersebut. Tujuan melakukan uji kelarutan adalah untuk mengetahui tingkat kelarutan lipida terhadap berbagai jenis pelarut organik. Prinsip dasarnya adalah lipida sukar atau tidak larut dalam air tetapi mudah larut dalam pelarut-larut organik. Molekul lipida berinteraksi dengan molekul pelarut organik dalam bentuk interaksi hidrofobik sehingga lipida tersebar merata di antara pelarut organik. Berikutnya, prosedur uji kelarutan. Yang harus disiapkan alat-alatnya adalah tabung reaksi, pipet berukuran 2 mili, serta rubber bulb. Bahan uji atau sampel yang dibutuhkan untuk uji kelarutan yaitu ada gliserol, margarin, mentega, lemak atau gaji, serta minyak goreng. Untuk reagensianya atau pelarutnya ada benzen, aseton, ether, aquades, etanol panas, serta kloroform. Untuk cara kerja uji kelarutan, yang pertama adalah selama praktikum berlangsung dilarang menyalakan api karena menggunakan pelarut-pelarut yang mudah terbakar. Yang kedua, masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing sejumlah 100 mg sampel. Yang ketiga, tambahkan ke dalam masing-masing tabung 2 mili pelarut serta aquades sebagai pembanding. Yang keempat, kocok kuat-kuat selama 2 menit, kemudian diamkan selama 10 menit. Yang kelima, perhatikan kelarutannya. Jika kurang jelas, ambil 1 tetes larutan tersebut, kemudian teteskan di atas kertas saring. Nah, untuk hasil uji kelarutan, pada sampel gliserol, sampel tersebut hanya larut pada pelarut aquades, sedangkan pada sampel yang lain yaitu mentega, margarin, lemak, serta minyak goreng, larut pada pelarut ether, benzen, aseton, dan kloroform. Pada alkohol serta aquades, sampel mentega, margarin, lemak, serta minyak goreng tidak larut. Uji lipida yang kedua adalah uji pembentukan emulsi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui bahwa minyak dan air dapat dicampur secara merata dan stabil dalam bentuk emulsi dengan bantuan suatu bahan pengemulsi yaitu emulgator. Prinsipnya, suatu senyawa bersifat pengemulsi atau emulgator bila dapat larut baik di dalam air maupun di dalam minyak. Adanya emulgator atau pengemulsi menyebabkan minyak dapat tersebar merata dan stabil di antara molekul air.
Untuk melakukan prosedur uji pembentukan emulsi, kita dapat menyiapkan alat-alat sebagai berikut, yaitu tabung reaksi, pipet tetes, pipet berukuran 2 mili, serta rubber bulb. Untuk bahan uji atau sampelnya, ada margarin, minyak goreng, serta mentega. Untuk reagensia atau pelarutnya, kita membutuhkan aquades sebagai pembanding serta emulgator atau sabun cair. Selanjutnya adalah cara kerja uji pembentukan emulsi. Yang pertama adalah masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 0,5 mili sampel, yaitu mentega, margarin, serta minyak goreng. Yang kedua, tambahkan masing-masing tabung 2 mili aquades. Yang ketiga, kocok kuat hingga terbentuk emulsi yang keruh. Yang keempat, diamkan selama 5 menit dan perhatikan apakah emulsi tersebut terpisah kembali menjadi 2 cairan. Untuk hasil uji pembentukan emulsi, pada sampel pertama yaitu mentega, pada saat dicampurkan oleh pelarut aquades tidak tercampur merata atau tidak stabil. Sedangkan saat diberi emulgator atau sabun, terbentuk emulsi yang stabil pada detik ke-46. Pada sampel yang kedua yaitu margarin, pada saat dicampurkan oleh pelarut aquades tidak tercampur merata atau tidak stabil. Sedangkan saat diberi emulgator atau sabun, terbentuk emulsi yang stabil pada detik ke-60. Untuk sampel yang terakhir yaitu minyak goreng, pada saat dicampurkan oleh pelarut aquades tidak tercampur merata atau tidak stabil. Sedangkan saat diberi emulgator, terbentuk emulsi yang stabil dalam detik ke-60. Uji lipida yang ketiga adalah uji Salkowski. Tujuan daripada uji Salkowski adalah untuk mengetahui adanya kolesterol dalam suatu sampel. Sedangkan prinsip atau dasarnya adalah kolesterol akan membentuk warna merah, biru, dan ungu bila direaksikan dengan H2SO4 pekat. Untuk melakukan prosedur uji Salkowski, kita harus mempersiapkan alat serta bahan. Alat-alatnya yaitu ada tabung reaksi, pipet ukur 2 mili, pipet tetes, serta rubber bulb. Bahan uji atau sampel yang dibutuhkan adalah larutan kolesterol 0,5% dalam kloroform, margarin, minyak goreng, serta mentega. Untuk reagenisa atau pelarutnya ada kloroform dan H2SO4 pekat. Berikutnya adalah cara kerja untuk uji Salkowski. Cara kerja yang pertama adalah masukkan ke dalam tabung reaksi 1 mili larutan kolesterol 0,5% dalam kloroform. Tambahkan dan campur dengan hati-hati 1 mili H2SO4 pekat. Dilakukan di lemari asam ya teman-teman. Setelah kedua lapisan campuran tersebut terpisah, perhatikanlah timbulnya warna berturut-turut, yaitu warna merah, biru, ungu dalam lapisan kloroform. Dalam lapisan H2SO4 pekat akan tampak fluoressensi kuning. Nah, hasilnya adalah terdapat 3 lapisan, yaitu lapisan warna ungu yang merupakan hasil reaksi kloroform dan kolesterol berupa kolestagiena. Lapisan warna biru dan merah merupakan hasil reaksi kolestagiena dengan asam sulfat yang berupa asam sulfonat. Sedangkan lapisan warna kuning merupakan sisa asam sulfat yang tidak ikut bereaksi. Pada uji Salkowski, yang menunjukkan hasil positif adalah larutan minyak goreng serta larutan kolesterol.
Uji lipida yang keempat adalah uji penyabunan. Tujuan daripada uji penyabunan adalah untuk mengetahui bahwa minyak dan soda dapat membentuk sabun. Prinsipnya, minyak yang mempunyai gugus karboksilat akan bereaksi dengan soda membentuk suatu garam karboksilat yang larut dalam air. Garam tersebut disebut sabun. Untuk melakukan uji penyabunan, kita harus mempersiapkan alat-alat serta bahan-bahan. Alat-alatnya adalah tabung reaksi, pipet tetes, dan penangas air. Untuk bahan uji, sampel dan reagensia, yaitu ada minyak goreng, serta NaOH 10% dalam alkohol 90%. Selanjutnya adalah cara kerja untuk melakukan uji penyabunan. Cara kerja yang pertama adalah siapkan minyak goreng, serta masukkan 5 tetes minyak goreng ke dalam tabung reaksi. Cara kerja yang kedua adalah tambahkan ke dalam tabung reaksi NaOH 10% dalam alkohol 90% hingga terbentuk gumpalan. Yang ketiga, kocok tabung lalu tutup tabung menggunakan kapas. Cara kerja yang keempat adalah panaskan dalam penangas air selama 1 menit dan amati terbentuknya sabun atau busa berupa gumpalan. Untuk hasil uji penyabunan, amati pembentukan sabun berupa gumpalan. Minyak yang memiliki gugus karboksilat akan bereaksi dengan soda, NaOH, dan KOH dengan membentuk garam karboksilat yang larut dalam air. Garam ini disebut sebagai sabun. Itulah pembahasan tentang uji lipid pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.